Baik, sebelumnya teman-teman selamat pagi dan sekali lagi minal aizin wal faizin pertemuan after Lebaran. Harapannya kemarin ya walaupun kantong menguras tapi agak istirahat sebentar ya teman-teman ya. Kita kembali lagi untuk sesi Zoom Onda. Untuk hari ini materi pagi ini ya baru fresh. Saya belum pernah tampilkan sama sekali teman-teman. Baik dari yang lain pun juga belum. Jadi tolong diperhatikan materinya nanti yang saya akan tampilkan karena akan keluar di sesi quiz atau sesi game seperti biasa hadiahnya. Dan juga absensi kehadiran teman-teman selalu saya catat untuk pengundian door prize yang akan kita undi di bulan depan. Jadi standby ya. Seperti yang pernah saya reminder sebelumnya untuk bisa mengikuti door prize itu adalah syaratnya minimal kehadiran 80% ya teman-teman. Jadi kalau di bawah 80% belum bisa ikut. Dan buat yang belum bisa ikut, tenang, masih ada periode 2 dan periode 3. Jadi 1 tahun kita undi 3 kali buat Pak Erwin yang belum tahu gitu ya. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, program belum ada untuk minggu ini, kemungkinan minggu depan kita akan broadcast, teman-teman. Hari ini saya khusus bahas produk knowledge atau reminder lagi untuk produk-produk ondanya. Oke, supaya teman-teman makin ke-refresh. Karena kan teman-teman biasanya ya udah jual kejar omset pakai program kan, produk belakangan. Sekarang kita refresh kembali mengenai dari beberapa produk Onda. Saya tidak jelaskan satu-satu karena banyak, jadi saya ambil sebagian aja teman-teman. Oke, yang pertama di sini saya akan bahas mengenai dari stainless steel flexible house. Oke, jadi kita mau bahas dulu flexible house Onda. Bahan dasar dulu ya. Yang pertama itu stainless steel 304 teman-teman. Ingat, stainless steel jenisnya ada banyak. Ada 201 dan 304 seperti yang udah berkali-kali saya ingatkan. Jadi teman-teman tolong jangan cuma bilang stainless steel aja. Ya nggak lengkap. Toko bisa berpikir, oh sama aja kok kayak merek lain sama-sama stainless steel. Padahal sebenarnya beda teman-teman. Apalagi buat toko-toko baru. Ya, jadi ingat bahan dasar kita stainless steel 304 dan di sini ada tekanan maksimal suhunya di 70 derajat Celcius. Oke. Jadi maksimalnya di 70 derajat kalau misalkan nanti ada toko yang kritis nanya tiba-tiba sama teman-teman. Dan tentunya sudah pasti tahan panas dan tahan tinggi ya. Tekanan biasanya tekanan air yang ditanyakan. Tekanan airnya maksimal di berapa bar biasanya ditanya. Yaitu di 6 bar ya. Jadi untuk flexible house kita maksimal di 6 bar dan juga tahan sampai suhu 70 derajat Celcius. Dan gak lupa lapisan selang kita berbahan dasar stainless steel 304. Sudah pasti anti karat dan anti bocor dan tentunya pemakaian jangka panjang. Oke, itu dari flexible house. Nah, yang kedua di sini kita membahas dari brass valve atau yang biasa disebut Tusen clamp. Tapi kali ini kita mau mengingatkan Tusen clamp full brass atau full kuningan. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau Onda itu punya Tusen clamp ada dua jenis. Ada Tusen clamp yang biasa sama Tusen clamp yang full kuningan. Kalau full brass berarti artinya full kuningan ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya dari stemnya, teman-teman. Stemnya apa sih maksudnya? Stemnya adalah item bentuk yang di dalam ini. Itu namanya stem. Kalau yang biasa itu bahannya stemnya plastik atau ABS, tapi bodi luarnya kuningan. Makanya harganya di bawah si item full brass. Dan kalau si full brass ini stemnya berbahan dasar kuningan, teman. Nih, dalamnya ya, itu namanya stem. Oke, jadi yang membuat berbeda yaitu stemnya yang satu ABS, yang satu full kuningan. Makanya kita bilang full brass, yang satu tulisan klep aja. Dan untuk maksimal tekanan airnya itu ada di 16 bar. Dasar standar ya, standar itu rata-rata 16 bar teman-teman. Untuk kekuatan. Nah, kita pakai di 16 bar, sudah pasti ketahanannya jauh lebih lama, jangka panjang dibandingkan Tusen Club yang biasa. Ada harga, ada barang, teman-teman. Tapi balik lagi ya, kita sebagai sales pengennya semakin banyak varian dong. Karena semakin banyak, semakin besar juga omset buat teman-teman. Maka dari itu jelaskan keduanya. Kenapa si toko itu wajib ambil dua itu? Apa keuntungan buat mereka? Ya tentunya keuntungannya buat pilihan si konsumen juga, Ceh. Semakin banyak variannya si konsumen juga seneng dong, Ceh. Kan ada konsumen yang pengen kualitas, ada juga yang pengen ekonomis. Jadi kasih tahu perbedaannya supaya tokonya nggak ragu buat ambil atau nyetok item tersebut, teman-teman.
Oke, itu dari flexible house dan Tussenclair. Kita lanjut bahas mengenai dari jet shower dan FLS, sorry, full drain. Ya, sebentar. Nah, saya tahu teman-teman dari SMI udah jualannya merem gitu ya, nggak perlu menjelaskan produk lagi ke toko-toko. Tetapi ini kita refresh kembali sebagai sales harus paham dasar dari kualitas dan perbedaannya masing-masing. Apalagi tahu shower Onda itu bukan hanya satu jenis, tapi banyak banget teman-teman. Ya, di sini buat khususnya Pak Erwin, kalau nanti ketemu toko, ya, Bapak pasti langsung tawarkan item yang paling laris. Item paling laris kita itu ada di item ekonomis. Yang artinya berarti harga ekonomis dong. Nah, kalau untuk mengenal produk ekonomis Onda, lihat aja dari nama itemnya yang belakangnya cool atau tool. Itu sudah pasti ekonomis harganya. Jadi Bapak langsung tanyain SO Cool-nya masih ada atau tidak. Ya, jadi jangan sampai ketemu toko buta-buta banget Pak Erwin. Karena toko jauh jauh, jauh lebih jago, jauh lebih pintar dibandingin kita, apalagi mereka mengenal semua produk. Jadi salah penjelasan itu juga bisa berdampak. Ya, kita harus bisa meyakinkan jualannya ke toko supaya toko juga nggak ragu untuk ngambilnya. Oke, jadi di sini kita bahas dulu SO Cool dengan SO Tool. Dari dua item tersebut itu sama-sama nih, sama-sama harganya ekonomis. Tapi yang bikin beda adalah bentuknya. Harganya beda sedikit juga sih, teman-teman. Tapi yang bikin beda adalah di bentuknya, teman-teman. Bentuknya kalau SO tuh sudah pasti lebih tipis, lebih gepeng gitu ya, lebih gepeng bahasanya. Terus juga sama-sama satu mode keluaran air. Nah, kekurangan dari si SO Cool dan SO Tool karena harga ekonomis, dia terdapat satu mode keluaran air aja. Nggak bisa di setting-setting sampai 5 mode, 3 mode itu nggak bisa. Gitu. Jadi satu aliran aja. Makanya versi ekonomis ya terus juga lebih ringan juga. Gitu. Oke? Jadi itu yang bikin beda. SO Tool dan SO Cool beda di bentuknya saja, tergantung selera tokonya. Nah, lanjut di sebelahnya ada SO Fresh. Di sini SO Fresh harganya tolong jangan dilihat harganya ya. Ini harga lama, teman-teman. Tolong diperhatikan keunggulannya aja. Contoh, SO Fresh kan harganya cukup tinggi nih. Perbedaannya dengan SO Cool atau SO230. Apa sih yang bikin beda Buku ke sebenarnya? buku ke Ya, sebentar. mm-mm. Barusan buku ke bilang ini harga lama. Iya Emang kayaknya udah ini keluar harga baru enggak, maksudnya ini yang kemarin-kemarin kayaknya berbeda sama katalog 2000 yang sekarang. yang 2026. Yang 2025, Pak. Kan ada emang emang ada udah ada katalog baru. Bukan katalog yang 2025, Pak. Ayo. Oh ini. Iya, beda kayaknya sama yang 2025. Ini soalnya materi lama gitu. Iya, beda sedikit Oke. doang sih. Takutnya nanti ngeliatnya yang ini lebih murah gitu maksud saya. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman untuk SO Fresh kan harganya sedikit lebih tinggi ya dibandingkan SO Cool atau SO Tool. Nah, perbedaannya yang paling penting adalah bracketnya. Jadi di sini terdapat bracket yang bisa di adjustable. Jadi mau di taik turunin atau di adjust gitu ya, lebih ke bawah lebih ke atas itu bisa. Jadi dia bisa ada settingannya teman-teman. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan dari SO Cool atau SO Tool bahkan SO230 dia tidak bisa di adjustable si bracket tersebut. Ya kalau mau diturunin ya diturunin aja hand showernya. Dia tidak bisa di adjustable dari si bracketnya. Itu yang pertama ya teman-teman. Terus juga dia lebih minimalis dan lebih ramping. Dan yang paling penting dia terdapat dari tiga mode keluaran air. Seperti itu. Nah, lain hal dengan si SO230. Ini typo juga ya, teman-teman. Ini bukan 5 mode, tetapi sebenarnya dia ada di 3 mode keluaran air, si SO230. Dia terdapat 3 mode keluaran air, sama nih dengan si SO Fresh, sama-sama 3 mode keluaran air. Tapi yang bikin beda adalah dia tidak bisa di adjustable dari si bracketnya. Gitu. Jadi cuman terdapat di 3 mode aja, teman-teman. Next, ke SO250. Kalau dari SO250, dia bisa disetting sampai dengan 5 mode keluaran air. Jadi mau lebih deras lagi itu bisa sampai dengan 5 mode. Gitu. Terus dia juga lebih besar, besar size kepalanya ya. Kalau ada yang udah pernah lihat teman-teman dibandingkan SO230 dan si SO Fresh, sorry. Makanya si SO2
SO250 dengan SO230 harganya lebih tinggi SO250 karena dari fiturnya juga berbeda. Dan yang terakhir, si SO Press ini ya teman-teman, dia juga bisa di adjustable dari si bracketnya. Tetapi dari segi kepalanya dia lebih besar size-nya dan lebih minimalis. Jadi dia terdapat tiga mode, kepala lebih besar, terakhir bracketnya bisa di adjustable. Oke, itu dari beberapa pilihan shower Onda dengan masing-masing perbedaan dan keunggulannya. Kita lanjut ke Fall drain dulu ya, teman-teman. Nah, kalau dari segi fall drain ini yang paling laris saya dengar biasanya dari FLS Flow. Ya, ada juga FLS 01, beda-beda lah, teman-teman. Nah, kalau dari FLS Flow dengan FLS 01, di sini ada ya perbedaan, teman-teman perhatikan. Kalau flow itu berbahan stainless steel ya, teman-teman. Bukan babet atau bukan besi, bukan. Itu dia berbahan stainless steel. Sedangkan kalau FLS 01 dia berbahan babet, teman-teman. Nah, tapi kalau dari segi harga dia beda tipis. Kenapa? Karena kalau stainless steel itu pure stainless steel ya, bahan dasarnya. Tetapi kalau dia babet, dia dilapisin krum 3 lapis. Yang dimana tidak akan melupas dan juga menghindari anti karat gitu ya. Kan sering kena air ya teman-teman. Nah, itu dia dilapisin krum. Jadi berbeda nih krum dengan stainless steel. Gitu. Tetapi di sini ada perbedaannya juga teman-teman. Yang bikin beda adalah kalau FLS Flow dia terdapat klep anti serangga. Jadi dia udah dapat plus nih anti serangganya mau ada kecoa, tikus dari bawah ya itu aman. Nggak bakal bisa masuk dari si FLS Flow. Tetapi kalau FLS 01 dia tidak mempunyai klep anti serangga. Jadi balik lagi ya, selera si toko dan selera konsumen. Seperti itu. Oke, kalau FLS 13 setahu saya sudah nggak ada. Tetapi kali ini yang kita launchingkan adalah FLS Tool Onda. Nah, FLS Tool Onda ini adalah salah satu produk baru dari kita. Kemarin udah pernah kita sempat programkan kok. Ada yang masih ingat nggak? Nah, si FLS Tool ini berbahan plastik, tetapi dilapisin krum, teman-teman. Makanya kelihatannya tampilannya mewah, terus juga kelihatan mahal gitu ya, padahal harganya ekonomis banget, teman-teman. Setahu saya tuh under berapa di katalog ya 40 atau 50 ribu gitu setahu saya. Ya, jadi sekitar segituan ekonomis. Nah, jangan jangan sampai toko berpikir wah ini nipu ya, kelihatannya kok stainless steel padahal aslinya plastik. Jangan sampai. Jadi informasikan ke toko, Cece harus nyetok nih varian baru dari Onda Voldren yang versi ekonomis tapi tampilannya mewah. Nih, FLS tuh bahannya plastik tapi kelihatannya mewah plus dapat klep anti serangganya. Seperti itu ya. Jadi ada dua nih kalau misalkan si toko mau nyetok, mau FLS Flow yang stainless steel punya atau mau yang FLS Tool yang plastik punya. Wajib dua-duanya supaya si konsumennya juga bisa milih gitu teman-teman. Oke, itu saja penjelasan produk pagi ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau ditanya, khususnya buat teman-teman yang baru. Yuk, ada yang mau ditanyain nggak? Dari mana dulu nih? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya nanya ya. Yang kameranya Bu, mati. Ya, siapa ini? Pak Bu, Eri. saya tanya dulu, Bu. Silakan Pak Eri. Boleh Pak Eri. Kalau babet sama stainless lebih bagus mana, Bu? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, sebenarnya kalau dibilang lebih bagus mana, sebenarnya sama-sama bagus, Pak. Tapi balik lagi karakternya berbeda dan kebutuhannya berbeda. Kalau stainless steel itu dia lebih cocok ke air-air asin, Pak. Tapi yang dimana air asin itu lebih kuat kuningan dong. Jadi istilahnya kalau untuk penggunanya air asin, grade yang pertama adalah kuningan. Tapi kalau budget dia nggak cukup, dia bisa diarahkan ke stainless steel gitu. Jadi si babet sama kuningan sebenarnya sama-sama bagus, cuman ya perbedaan bahan aja sih Pak Eri. Gitu. Kalau babet kan campuran besi dan kuningan. 50% kuningan, 50% besi. Plus dilapisin krum. Itu yang membuat anti korosi dan anti karat. Tapi kalau stainless steel ya udah stainless steel berbeda bahan gitu Pak Eri. Jadi kalau misalkan toko nanya lebih bagus mana? Ya sama-sama bagus, cuman balik lagi. Airnya gimana, Ceh? Eh kemungkinan misalkan airnya oh rumah saya deket air laut misalkan gitu. Oh, kalau berarti lebih cocok ke stainless steel atau kuningan gitu sih Pak Eri. Ya.
Oke, Ya, Bu, apakah mengerti. sudah terjawab atau masih bingung? Atau masih bingung, Pak Eri? Mengerti, Bu. Sudah ya, oke. Dari yang lain? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Yang kameranya mati. Ayo, dari Pak siapa ini? Pak Rofi. Pak Rofi luar kota ini, kameranya mati tumben. Oke, Pak Rofi, halo. Lagi di jalan dia, Bu. Oh, dia udah nggak di luar kota, Pak? Lagi Baru ada balik nelpon toko Bu, Pak Ropi Oh, mah. ke Sukabumi. oh, alah, ya udah deh kalau gitu. Baik deh, kalau gitu kita ganti yang lain ya. Pak Hendar Dadan lagi di jalan juga nggak, Pak Hendar? Di jalan. Pak Pram aja Bu itu siap tuh ditanya. Ya udah Pak Gumilang aja tuh, suaranya paling kencang Pak Gumilang. Ayo, Pak Gumilang. Gue bilang lagi ngopi, Bu. Jalan tuh nggak fokus Bu, bentar. Ngopi, ayo. Gue Ayo, bilang lagi ngopi. mana Pak Gumilangnya? Biarin aja Pak Ayo sambil ngopi nggak apa-apa. Lagi check out dulu Bu, bentar Bu. Cekot kemana? Ayo, nggak apa-apa Pak. Kalau nggak bisa nanti dibantu sama yang lain. Ayo, kalau dari Pak Gumilang, sebutkan folder yang tadi saya bahas. Ada apa aja? Ya bos, saya baru masuk Bu, belum tahu ngejelasinnya. Ya udah, yang terakhir. FLS Tool, Bapak udah masuk. Apa bahannya? Nih, saya kasih tampilan gambarnya deh. Biar Bapak tebak sendiri. Nah, tuh. Bahannya apa? Stainless Bu. Baru 5 detik yang lalu saya bilang, Pak Gumilang, ini saya kasih clue ya, harganya ekonomis. Harganya ekonomis, apa tuh bahannya? Ayo. PVC Bu. Oke, PVC dilapisin apa? Dilapisin bahan itu Bu yang kuat. Apa? Yang sering saya bilang berkali-kali, dilapisin ini berapa lapis? Nah, apa tuh? Ayo, Belum. ayo, Pak Gumilang. Nah, kan hilang dari lem kan? Aduh, oke. Saya tegaskan sekali lagi ya Pak teman-teman. Gue bilang lah dari Sukabumi. Mungkin dia cek dari hotel mau pulang balik ke Bandung. Oh, oke oke oke. Ya sudah. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya, teman-teman tolong diperhatikan ya. Kalau FLS tool itu berbahan plastik ya, tolong jangan sampai salah karena nanti takutnya tokonya komplain nih ke teman-teman bahaya. Bahannya plastik dilapisin krum 3 lapis. Oke. Jadi jangan ketinggalan si krumnya teman-teman. Itu yang bikin untuk anti karat dan anti korosinya soalnya. Oke. Baik, kalau gitu ada lagi nggak yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya nanya sama Pak Erwin. Mana nih Pak Erwin? Ya, Bu. Oke, Pak Erwin, dari penjelasan saya tadi ada yang masih bingung nggak? Yang pertama sih kurang dengar. Yang pertama Yang kurang bahan apa itu? Produk pertama tuh. flexible house sama Tus and Clap Ya. atau Mm, shower. Yang pertama-pertama, Oh, yang pertama-pertama flexible house ya. produk pertama itu kurang dengar. Oke, oke, baik kalau gitu. Sip, gak apa-apa kita tampilin lagi aja. Oke, jadi flexible house kita kan ada beberapa ukuran nih, Pak Erwin ya. Nah, ini tuh berbahan dasarnya itu selangnya dilapisin stainless steel. Sorry, bahannya tuh berdasarkan stainless steel 304. Nah, Pak Erwin perlu tahu jenis stainless steel tuh ada banyak, Pak. Jadi kalau cuman Bapak bilang stainless steel tok atau stainless steel aja, nah nanti tokonya tuh berpikir mungkin sama dengan merek lain. Padahal sebenarnya tuh ada grade yang di bawah 201.
Nah, kita tuh pakai yang 304, yang dimana stainless steel grade-nya sudah paling bagus, atau grade B plus gitu ya Pak. Kalau grade A plus itu harganya tinggi banget, kita nggak bisa pakai yang gitu Pak. Jadi kita udah pakai grade yang standar, yang bagus ya. 304, terus maksimal tekanan barnya di berapa? Di 6 bar ya Pak ya, kalau nanti tokonya nanya. Dan yang terakhir, tahan sampai suhu 70 derajat Celcius. Itu yang paling penting wajib Bapak tahu. Karena toko suka random. Memang nggak selalu Pak, cuman random aja mungkin bisa jadi. Dan yang terakhir di sini ada Tusen Club full kuningan. Jadi Tusen Club kita tuh ada dua jenis Pak. Ada Tusen Club yang biasa sama Tusen Club full kuningan atau full brass. Nah, kalau tusen klep yang biasa, stemnya itu berbahan plastik. Nah, stem itu yang di dalam sini ya, Pak ya. Nah, itu namanya stem. Itu yang biasa berbahan plastik. Tapi bodinya juga tetap kuningan seperti ini, Pak. Cuman stemnya aja yang berbahan plastik. Tetapi kalau misalkan tusen klep full brass, dia artinya full kuningan. Stemnya kuningan, bodinya juga full kuningan. Gitu. Jadi yang bikin beda ada di stemnya aja ya, Pak Erwin. Terus kalau untuk tekanannya masih sama di 16 bar standar. Itu juga perlu tahu. Karena banyak toko-toko yang nanya atau tukang nanya maksimal berapa bar sih rata-rata kalau tusen klep Onda. Ada di 16 bar ya. Oke, sampai sini Pak Erwin masih bingung atau enggak? Paham, Bu. Paham ya. Oke, siap. Baik, kalau gitu kita lanjut ya teman-teman. Saya mau lanjut dulu sebentar, kita mau ke materi nih teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan, materi kita itu baru, jadi tolong diperhatikan. Saya akan tampilkan untuk materi pagi ini, ada di trik tembus order toko. Nah, nih materinya ya. Diperhatikan karena akan keluar dari sesi kuis, langsung aja kita tampilkan. Silakan. Halo rekan-rekan sales Honda. Tahukah rekan-rekan kenapa ada rekan sales yang datang ke toko langsung dapat order? Tapi ada juga yang datang cuma dapat kata nanti lagi ya. Nah, hari ini kita akan membahas 3 tips tembus order toko. Banyak sales fokus hanya pada spesifikasi produk. Tentu tidak salah, tapi sebenarnya apa sih yang toko benar-benar pedulikan? Toko cuma peduli satu hal. Ini barang muter gak? Tips yang pertama, highlight produk laku. Contoh, Pak, keran cabang Katul, ini repeatnya cepat sekali. Banyak toko yang setiap bulan repeat order ke saya. Tips yang kedua, arahkan dengan cara rekomendasi dengan flyer program. Ketika menunjukkan flyer program, jangan sampai tidak diarahkan. Karena ada kemungkinan, karena banyak pilihan, toko malah bingung. Arahkan dengan rekomendasi, Pak, rekomendasi saya 4-5 item dulu yang paling cepat. Item ini, dan ini, sambil ditunjuk, jangan lupa. Pertimbangkan untuk gunakan sampel agar mereka bisa pegang dan lihat kualitas aslinya secara langsung. Tips ketiga, power closing. Jangan bilang, Pak, jadi mau order. Karena ada kecenderungan toko akan bilang tidak atau nanti aja deh. Coba bilang, Pak, untuk jadi order masing-masing 1 kotak dulu atau 2 kotak saja. Dengan demikian, Anda tidak berkesan memaksa, melainkan sedang membantu memilih. Kecenderungan orderannya akan lebih besar. Selalu buka opsi upselling dengan cara nanggung. Pak Haji, ini sudah nanggung. Kalau tambah 2 kotak lagi, dapat ekstra diskon 5% loh. Sayang banget. Jadi, supaya kita tambah jago jualan, yang pertama, highlight produk laku. Yang kedua, rekomendasikan dengan flyer program. Dan yang ketiga, power closing. Sederhana, tapi dampaknya besar. Sekarang, siapkan flyermu, ambil sampelmu, dan cetak omsetmu hari ini. Honda, pelopornya kualitas. Oke, itu materi dari trik tembus toko order ya. Nah, di sini kita mempunyai 3 tips atau 3 highlight poin-poinnya.
pertama dari video tersebut, yang pertama highlight produk laku. Ketika teman-teman nih udah ada program, tapi jangan lupa highlight produk yang paling larisnya dan kaitkan dalam program. Saya tahu teman-teman mungkin ada yang seperti itu melakukan, ada juga yang enggak, beda-beda setiap triknya ya. Tapi 3 tips dari kita yaitu highlight dulu produk laku yang biasa si order A, misalkan dia biasanya order ini nih, tawarannya itu, baru kaitkan dalam program dan berkelipatan. Terakhir, langsung aja to the point, power closing. Langsung aja cek, jadinya mau berapa paket? 3 atau 4 paket. Karena kebetulan ya, mungkin hadiahnya ready di gudang, misalkan seperti itu. Atau barangnya ready gitu, teman-teman. Mungkin bisa arahkan atau gertakan seperti itu ya, teman-teman. Dan tapi pastikan dulu barangnya bener ready apa enggak. Dan jangan buat janji-janji ke toko. Karena itu juga salah satu nanti malah tokonya kecewa, teman-teman, janji-janji. Oke? Itu saja. Kita lanjut diskusi sebentar aja. Pengen update, kemarin kan banyak libur ya. SNI libur tanggal berapa nih, teman-teman? Tanggal 17 atau 18 atau bahkan lebih cepat mungkin. Mungkin maksimal, kurang maksimal ya jualan dahsyat kemarin ya. Pengen update aja deh terakhir. Kita tanya sama tim mana dulu nih? Di Terakhir kerja kita tanggal 18, 18 Pak Ayo. Masuk lagi tanggal berapa Pak Ayo? 26, Tanggal 6. 26. Oh, 26. Sorry, sorry. Oke, wah lumayan lama ya Pak ya. Baik, kalau gitu kita diskusi sama Pak Pram. Udah standby ini soalnya. Oke, nggak apa-apa ya. Pak Pram kan juga lumayan ini ya, agak baru juga ya. Nggak apa-apa diskusi ya. Pak Pram, halo. Halo. Oke, gimana kemarin promo dahsyatnya? Apa yang menjadi kendala selama jualan Eh, program dahsyat? nggak ada sih. Cuma Wih, barangnya aja sebagian belum ready. oke, apa yang nggak ready? Itu termasuk kendala dong. Apa yang nggak ready? Keran BL. Keran BL, Hmm, itu aja. itu aja, Bu. Keran BL. Berarti ketika Bapak jualan program tersebut dari awal programnya, nggak ready-nya kapan? Gimana, Ibu? Dari awal mulai program, si BL-nya nggak ready-nya kapan? Pertengahan kah? Atau awal-awal udah habis atau gimana? Kan waktu pas player keluar, saya Hmm, udah nawarin. oke. Banyak yang order. Mm-mm. Tapi kayaknya pas di tengah-tengah BL-nya kan nggak ada. Terus ada kendala buat jam tangan juga kan. Mm-mm. Belum semuanya ada. Jadi belum semua langsung dibagi ke toko gitu. Oke. Berarti itu Jadi kira-kira beberapa toko nunggu barang yang datang. sampai hari ini? Hari ini ada toko yang belum datang. Oke. Berarti kemungkinan yang barangnya kosong itu udah dari Februari ya, Pak Pram ya? Iya. Dari Februari. Oke. Terus jam tangannya nyampe-nya kapan tuh dari Ondanya pas ke sana? Sebagian ada yang udah nyampe, sebagian ada yang masih belum gitu. Masih belum. Wah, berarti Hmm. pendingan Pak Pram ke toko berapa banyak lagi sampai dengan hari ini? Eh, kurang tahu sih, cuma di Ciroyom juga ada gitu. Lupa lagi saya juga Ibu Oh, karena lupa. emang Oh, ya. kan beberapa toko yang order juga saya Oh. hold dulu takutnya Hmm. kayak toko yang sebelumnya yang kemarin gitu. Oke, berarti Nanti kan Bapak. eh, jadinya dia gak mau order lagi. Waduh, gara-gara ya ini ya. Oh, barangnya yang kemarin belum datang gitu ya, Pak. Hmm. Jadi dia nggak mau order lagi. Oke, berarti Bapak belum. Bapak nanti tolong dicek ya. Pendingannya si toko berapa biar nanti langsung buru-buru Bapak prioritasin kalau barangnya udah datang ya. Ya, Sama total, berarti totalnya Bapak berjualan berapa paket? gak ingat Dash, Bu. dahsyatnya aja. 3, 4, 10. Kayaknya lebih dari 5 deh. Lebih dari Tapi 5. kan ada beberapa toko yang emang udah order. Hmm. Nah, karena promo jam tangan belum datang, Mm-mm. jadi dia nggak order produk yang lain. Hmm.
Honda yang lainnya Masih gitu. masih hold dulu ya, nunggu datang dulu ya. Oke, Hmm, berarti totalnya Bapak jualan 5 paketan dahsyat ya? Atau lebih ya? ya, ada. Lebih-lebih. Hmm, Lebih ya, oke. Berarti ini kan kalau dari yang tadi Bapak sharing kan kendala barang kosong ya. Kalau dari segi skemanya, toko antusias nggak sih dengan program tersebut sebenarnya buat di area Bapak? sebenarnya antusias banget Bu. Wow. Karena apa? Kan Itemnya atau hadiahnya? hadiahnya sih kan itu pas mau lebaran ya, toko banyak yang sambil bercanda jamnya buat lebaran gitu. Hmm, udah kelar lagi lebarannya, Pak. Gimana dong tokonya? Kecewa dong, Gak Pak. apa-apa, cuma lagi nunggu barang aja. Oke. Baik, berarti kalau di area Bapak untuk skema hadiah jam tangan itu cukup lumayan ini ya, nggak ada masalah ya, Pak ya. Gak ada Bu. Kalau dari segi ini nih, saya penasaran ya.